واسمعوا ما قال ربكم لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Tausiah Jumat kali ini Khatib ingin menyampaikan tentang Al-Quran. Semoga tausiah ini menjadi ilmu untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat, bicara tentang Al-Quran, maka yang dimaksud Al-Quran itu ada 4. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah, yaitu kalamullah, firman-firman Allah, merupakan sifat Allah yang qadim, tidak ada awalnya, bukan suara dan bukan aksara. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah membuat makhluk yang sangat besar, seumpama whiteboard, disebut Lauhil Mahfuz. Di situ ditulis semua ketetapan Allah yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Firman Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami ringkas di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, selain ketetapan Allah yang ditulis, termasuk juga Al-Quran ditulis di Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang ditulis di Lauhil Mahfuz ini dinamai Al-Fadhus Syarifah, artinya lapan-lapan yang mulia. Nah, Al-Quran yang ditulis di Lauhil Mahfuz ini ada tulisannya, berbeda dengan Al-Quran yang ada pada zat Allah. Dan juga ketika dibaca akan ada suaranya. Karena yang di Lauhil Mahfuz ini hadis, sedangkan Al-Quran yang ada pada zat Allah itu qadim. Itu bedanya. Sekali lagi, yang dimaksud Al-Quran ada 4. Pertama, yang ada pada zat Allah, yang merupakan sifat Allah yang qadim. Yang kedua, yang ditulis di Lauhil Mahfuz, yang disebut Al-Fadhus Syarifah. Dan di Lauhil Mahfuz ini Al-Quran ditulis dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya hingga akhir Al-Quran, itu surah An-Nas. Jadi banyak orang bertanya, kenapa Al-Quran itu yang pertama diwahyukan adalah surah Al-Alaq, tetapi Al-Quran susunan Mushaf Utsmani yang kita baca dimulai dengan Al-Fatihah? Ini jawabannya. Jadi Al-Quran Mushaf Utsmani yang ditulis itu mengikuti Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz dalam susunannya. Hanya yang di Lauhil Mahfuz itu tidak memakai nomor ayat dan tidak berharga.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian setelah selesai ditulis di Lauhul Mahfuz, Allah memerintahkan para malaikat untuk menyalin. Jadi malaikat membawa mashaf-mashaf, semacam lembaran kertas. Mereka menulis menyalin Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Ringkas riwayat selesai, para malaikat menyalin Al-Quran itu. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat itu menyimpan tulisan-tulisan salinan Al-Quran di suatu tempat yang disebut Baitul Izzah. Mungkin dalam pandangan bahasa kita artinya ruang perpustakaan yang ada di langit dunia, langit yang biasa kita lihat. Jadi malaikat turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah menyimpan salinan Al-Quran. Jadi Lauhul Mahfuz itu adanya di atas langit ketujuh, sedangkan Baitul Izzah ada di langit pertama, langit yang menaungi kita, yang suka kita lihat. Nah, itu yang ketiga, Al-Quran salinan para malaikat yang disimpan di Baitul Izzah. Turunnya malaikat menyimpan Al-Quran salinan mereka di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu dan kata menghilangkan sekaligus. Inilah yang disebut dengan nuzulul Quran. Sehingga firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadri, maksudnya adalah sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah, ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Itu nuzulul Quran yang hakikinya. Jadi sekali lagi Al-Quran yang dimaksud adalah tiga. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah, itu kalamullah, sifat Allah yang qadim. Yang kedua, Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz yang disebut Al-Alqabus Syarifah. Dan yang ketiga, Al-Quran salinan para malaikat yang disimpan di Baitul Izzah. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran yang biasa kita baca yang disebut Mashaf Utsmani, yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim lalu dikasih nomor 1. Itu Al-Quran susunan Khalifah Utsman. Karena Al-Quran mulai dituliskan itu sejak Khalifah Abu Bakar, tetapi belum selesai dilanjutkan di Khalifah Umar dan selesai di Khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran yang kita baca itu adalah yang keempatnya, yang disebut Mashaf Utsmani. Nah, ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu, malaikat Jibril itu masuk dulu ke Baitul Izzah membaca ayat yang akan diwahyukan. Dibaca hingga 3 kali berulang. Ini artinya bukan berarti malaikat tidak hafal, tapi karena malaikat itu sangat takzim, memuliakan Al-Quran, sehingga setiap akan memberikan wahyu, beliau masuk dulu ke Baitul Izzah, membaca dulu ayat yang akan diwahyukan. Nah, ketika malaikat Jibril turun, itu lurus Baitul Izzah itu dengan Baitullah, dengan Ka'bah, searah lurus. Dan sebelum mencapai Baitullah, barulah malaikat Jibril berbelok, di mana adanya Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu. Nah, ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad itu berada di kota Mekah, ayat tersebut disebut dengan kelompok surat-surat Makkiyah. Sedangkan ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, maka ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah itu disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, proses turunnya Al-Quran dari malaikat ini kepada Nabi Muhammad itu dicicil menurut Siti Aisyah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kita ringkas sebanyak 23 tahun ya. Tetapi yang 23 tahun yang dicicil itu pun disebut nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran itu ada 2. Pertama, peristiwa turunnya para malaikat dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah,
menyimpan segenap Al-Quran itu yang sekaligus ya, dan antara dikawahidatan itu yang disebut dengan nuzulul Quran yang hakiki. Sedangkan yang kedua, setiap malaikat memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang dicicil selama 23 tahun itu pun dinamakan juga nuzulul Quran. Sekali lagi bahwa pada saat ini bagi menyampaikan tentang Al-Quran bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran ada 4. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah yang bersifat qadim. Kedua, Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz yang disebut Al-Alfaz Syarifah. Ketiga, Al-Quran yang disimpan di Bait Al-Izza. Dan keempat, Al-Quran yang biasa kita baca yang disebut dengan Masahifus Mahfuz. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a lin-nabiyyil mab'usi bir rahmati wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailuha yaumal hasrati wa nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sabi'ul musaffa'i fi 'aradatil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladziina faju bisalamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawa sufufakum fa inna tasbihata sufufi bi iqamatis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Al-Fatihah.